Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi dhahirin wa azwajihi ummahatil mu'minin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-mukarramin wal muhtaramin, ulama al-a'izza, asatidzanal kurama, para kiai, para alim, para ustaz, para sepuh ingkang tansah kula hormati lan kula mulyakaken. Wabil khusus dumateng pengasuh pondok pesantren Al-Bukhari 1 Seno Tanjung, beliau Romo Kiai Haji Budallah Abdul Karim. Dan kula hormati wabil khusus dumateng Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Brebes, beliau Romo Kiai Haji Sholahuddin Masluri, yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Segenap pengurus LBM KCNU Kabupaten Brebes, jajaran musyawarah, jajaran perumus, dan seluruh tamu undangan yang pada hari ini dapat menghadiri acara Basul Masail yang kedua ini, yang semoga senantiasa mendapat rahmat, mendapat hidayah, mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu, bersua, bermujalasah dalam rangka silaturahim dan dalam rangka Basul Masail, membahas masalah-masalah waqi'iyah yang terjadi di sekitar kita dengan kondisi sehat tanpa halangan apapun. Semoga pertemuan kita membawa manfaat, membawa barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terhatur kepada baginda Nabi Muhammad SAW, terhatur kepada keluarga-keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, para penerus perjuangan beliau, terhatur pula kepada kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadir yang saya hormati, izin melaporkan kami dari pengurus Lembaga Basul Masail Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Brebes, pada kesempatan hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, diselenggarakan Basul Masail yang kedua dengan jumlah total undangan 180 undangan. Ini mencakup undangan untuk MWC, untuk PC, MWC, untuk pondok-pondok pesantren, untuk majelis-majelis kajian kitab kuning, dan juga untuk tokoh-tokoh masyarakat dan aktivis Basul Masail. Alhamdulillah, walaupun sampai detik ini belum maksimal, belum semuanya bisa hadir, namun kami berharap semoga nanti ketika dimulai Basul Masail, semoga semuanya sudah bisa hadir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk rangkaian acara, perlu para hadir ketahui, nanti Basul Masail sekitar jam 11 nanti dimulai. Jam 1 siang ini isoma, kira-kira sampai jam setengah 2 atau lebih, dan setelah itu lanjut jalsah kedua, Basul Masail jalsah kedua. Jadi untuk Basul Masail ini sekitar nanti selesai antara jam 4 sore. Jadi para hadir, para rawuh barangkali ditunggu di rumah bisa izin sekarang.
monggo pulau wangsulnya jam sekawan atau jam gangsal. Nanti juga ada pembacaan hasil basuh barangkali dari panjenengan ingin mendengarkan, dan ada juga pengikutnya. Kemudian kami mewakili pengurus LBM NU Kabupaten Brebes yang pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran para kiai, para ustadz, para aktivis dalam acara bersama saya yang kedua ini. Yang kedua, kami mohon maaf atas segala kekurangan, hidangan, sambutan, ataupun yang lain. Dan juga nanti selama kita mengikuti acara basuh, banyak hal-hal yang mungkin tidak puas, tidak cocok di hati panjenengan semua. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu sambutan dari kami, tidak bijak kiranya jika terlalu berpanjang lebar. Untuk memaksimalkan waktu dan memaksimalkan basuh masail, kami akhiri. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbu wa yardah. Al-afwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Hadirin rahimakumullah. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh beliau Ketua Kampiliyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Brebes, yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Surahuddin Masruri. Kepada beliau ke Subhanallahi wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal ilmi wal amal. Salawatullah wassalamu ala habibina wa syafiina Muhammad al-Fatih ma'lum sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa ikramih. Hudurul ulama wal asatidz fi hadzal majlis al-mubarakah. Nasallallahu fi ridhaka fi hadzal majlis an-nafi'ah as-sa'adah. Para kiai, para peserta lembaga bahsul masail, bukan bahsul masalah. Mudah-mudahan istimewa ini adalah istimewa yang selalu diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan ridhonya Allah menyisir umurana ma'ilil qulubina. Karena ridhonya kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bagaimanapun lembaga yang diayomi dan diayai kesurihan ini merupakan sebuah wadah konstitusi hubbul ulama, li'anna nahdlatul ulama
bil istima'il ulama ahlussunnah wal jamaah. Tak lupa mudah-mudahan salawat serta salam tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang minulya Rais Surya PCNU sekaligus Syahul Ma'had Walidul Harim beliau Ki Haji Abdullah Karim Allah wa na'fu bil barakati fil umur. Para jajaran Rais Surya ada Katib, ada wakil-wakil Rais, juga jajaran Tanfidiyah, tak lupa Ketua Nahdlatul Ulama di jajaran MWC ataupun Ranting di Kecamatan Tanjung ini yang saya hormati. Hadirin istimewa yang dirahmati Allah, perlu diketahui Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan yang tentunya kita selalu berpedoman pada garis titahnya para ulama, salah satu dari mazhab 4, di mana kalau sudah bicara fikih maka yang ada adalah rahmah. Ikhtilaful ulama rahmah. Inilah kekhasan daripada NU itu sendiri. Kalau sudah bicara ikhtilafur rahmah, hal sebuah kewajaran di dalam berkontribusi menyelesaikan masalah-masalah tanpa masalah penggadean yang ada. Artinya ketika masalah dimasalahkan, ya yang ada penggadean. Kalau sudah penggadean, yang ada materi. Kalau sudah materi, maka dari itu ya kadang-kadangnya LBM itu ya lembaga basul masalah. Makanya kalau istilah di Brebes ini LBM lembaga basul mayoran. Ini paling asik. Karena terus terang aja Ta'atus bin Iman, ketika kami dulu mengikuti basul masail ketika masih di Santi, membawakan sandalnya Kiai, itu kalau sudah di forum itu pertengahan, tetapi kalau sudah bubar mayoran. Ini yang harus kita ciptakan, yang harus kita ciptakan kembali di Brebes ini. Ya, dulu ada yang namanya forum ma'ahid. Sing jago ngomong itu sarang, tapi sing jago bantah ya lirboyo. Kemudian ploso itu bagian senengas. Ini teringat sekali. Sehingga inilah bagaimana penyelesaiannya Mbah Wahab dan Mbah Bisri Samsuri di dalam menyelesaikan hukum drum band. Mbah Bisri Samsuri, drum band itu kapanpun haram, sampai pertentangan begitu. Tapi Mbah Wahab dengan cengengesan, drum band orang haram. Ini sebuah kolaborasi antara usul fikih dan fikih. Maka titik temunya apa? Titik temunya adalah lembaga Bahsul Mayoran. Ternyata ketika beliau kumpul di sebuah kekeluargaan, itu Mbah Bisri Samsuri selalu mencium tangannya Mbah Wahab. Tapi kalau sudah forum, wah pokoknya anak piring Melayu lah seperti itu. Tapi Melayunya nanti isinya yang tidak Melayu karena masuk di perut. Inilah maka kami sangat senang sekali lembaga ini selalu hidup. Jadi potensi-potensi kawan-kawan dari Mutaharris Pesantren itu benar-benar mau membuka kitab-kitab ya yang besar-besar dibuka. Kalau saya terus terang aja, saya nggak pernah belajar kitab besar-besar, yang kecil-kecil saja. Ya kelas-kelas kesolatan lah,
Safina. Itu saja kadang bulat. Ya. Yang paling ruwet itu kitab yang ngajar itu masih bujang, belum pengalaman. Ngajarnya kitab Risalah. Saya tanyakan alwanu darul haid, masalah darah telu ini. Gurunya mencontohkan dengan jingga, apa jingga ya? Saya penasaran. Wah, ini kalau seperti ini, ya kalau saya nanti istri saya orang pesantren, kalau enggak saya kan dampaknya dolu sesat menyesatkan. Ini pengalaman yang menarik buat saya. Ketika ada sekolah mualimat kosong gurunya, saya bawa kitab itu saya tanyakan. Walaupun jadi cemooh dengan anak putri, no problem. Santri udah siap bebek, itu loh. Siap menerima sebuah resiko, tetapi yu'til hikmata mayyasha wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah yang saya dapatkan, ikhtilaf itu adalah hikmah yang dapatkan. Saya tanya, lah ternyata di dalam kelas itu ada nih yang sekarang jadi batu ipar, sampai ditolol-tololkan, problem mau tolol mau apa, yang penting saya belajar ilmu. Begitu saya nanyakan itu, beda yang diterangkan oleh guru tadi jingga. Ini pelet-pelet, oh ini ternyata darah head kekuning-kuningan seperti ini benar-benar dipeletkan darahnya wanita itu. Ini Islam sebenarnya porno, tetapi dengan porno itu kita selamat dari surga, selamat dari neraka. Apapun bab netek, bab apa semua itu bab yang luar biasa yang harus kita bahas. Ya. Ini yang lalu kemudian terlihat sekali ada guru bujang ngajarinnya Qur'ul Uyun. Loh ini juga, lah ini artinya bahwa kajian-kajian kitab itu harus dibahas sesuai dengan keahliannya. Ya, kami ingin para kawan-kawan dari alumni pesantren Salam kita bangkit supaya keilmuan kita tidak dicuri orang lain, kita punya kekhasan sendiri. Justru para orang-orang lain belajar dengan kajian-kajian keilmuan itu dari kita. Kami punya kawan kakak kelas namanya Profesor Dr. Hamim Ilyas, tamatan mu'alimin. Sekarang justru dipakai jadi wakil ketua Masjid Tarjih Muhammadiyah. Kan hebat. Apa boleh kita itu? Belum nanti Mamun Murad itu. Mamun Murad itu adik kelas kau itu. Ini keilmuan kita itu harus dirambahkan dengan sebuah fondasi yang kuat, sehingga paling tidak Indonesia itu berpegang teguh dengan ulama ina salafus soleh walaupun dipakai orang lain. Inilah alhamdulillah dengan kelembagaan Basul Masail tidak pernah vaksin triwulannya kalau nggak salah, triwulannya itu ya, dengan adanya ini paling tidak, cuman sayangnya kan juga nanti pada LTN gitu ya, bahwa hasil dari Basul Masail ini hanya dibukukan, sebab belum sampai kepada merambah ke desa-desa. Di desa-desa ini sering sekali menilai hukum itu sebelah mata, padahal kan sangat penting sekali. Tadi saya bicarakan kalimat tajamul dalam pernikahan itu sering dipakai oleh orang-orang yang di pemerintahan, padahal tajamul itu bukan ranah tentang tasdidun nikah, tetapi masalah mahar. Yang ini nantinya paling tidak titipan-titipan Basul Masal itu kita titipkan di birokrasi. Belum nanti kita bicara masalah hukmul khutbah. Belum kita bicara, kemarin saya bahas tentang apa, kinayatul talaq. Ini yang harus kita selesaikan.
Kina itu tolak itu banyak sekali. Mungkin anak santri pun kina itu tolak itu yang kaitannya dengan apa? Dzurriyyah sholehah harus tahu tentang masalah hukmul tolak dan kinayahnya. Lah ini belum kita angkat, sehingga paling tidak hasil dari Bahsul Masal ini untuk referensi, untuk KUA, untuk kehakiman, untuk negara, kita paling tidak punya kontribusi di bidang masalah hukmul fiqhiyah. Ini saja. Kami terima kasih pada kawan-kawan dari LBM, ya, kawan-kawan kami dari LTN, kawan-kawan kami dari Lazisnu, yang mudah-mudahan Lazisnu ini eksis nantinya ke depan sehingga paling tidak bisa memberi asnaf-asnaf yang ada. Alhamdulillah kita baru 1 tahun 4 bulan Lazisnu termasuk penyumbang terbesar di Jawa Tengah nomor 3. Luar biasa. Ya, kayaknya ketuanya kayak begitu, tapi ini mau ngurus sekjen katanya. Lah ini artinya bahwa kalau lazismu itu sudah masif, kenapa katanya NU itu sekian juta, lazismunya edak-edek kayak dokar yang kekurangan pangan. Paling tidak hasil-hasil inilah yang nantinya bisa menggerakkan roda keorganisasian, LBM jalan, Falakiyah jalan. Maka tadi kami bisa ngobrol, bukan ini saja Lasna Falakiyah, ya, bahwa kita selalu saja bicara tentang masalah awal Ramadan, akhir Ramadan. Maka kami mendorong dengan RNI, ya, itu ada namanya pelatihan falak digital, karena ke depannya semua digital. Al-P Ma'arif itu sudah siap untuk menggerakkan nanti lewat RNI, karena jujur bahwa Fakultas Syariah jurusan falak itu dulu orang tua kami memaksa terhadap Dirjen Kemenak, kemudian Pak Menteri, supaya ilmu falak itu ada ditempelkan di perguruan tinggi. Alhamdulillah pertama di Indonesia jurusan falak itu ada di waktu itu IAIN Wali Songo, sekarang jadi UIN. Sekarang itu Fakultas Syariah punya lab planetarium terbesar di Asia, di Semarang. Kami meminta pada rektor paling tidak ada beasiswa santri yang nantinya untuk menyekolahkan beasiswa terhadap santri-santri yang nanti masuk di jurusan falak. Ke depan paling tidak Brebes ini sumber daripada keilmuan falak yang sudah langka, keterehan sudah tidak ada. Beberapa kiai-kiai falak itu sudah hampir punah, maka sekarang harus muncul di Brebes pakar-pakar falak di bidang digital. Ini yang harapan kami. Mudah-mudahan sebelum puasa nanti RMI sudah mengembangkan pelatihan digital falak, ya, sampai pada Akhudus Sholat awal Ramadan. Karena sekarang itu sangat mudah dengan program Android, tidak sinkosnya pakai Android itu. Jadi setiap anak di kelas 3 SLTA sudah mampu untuk bicara dan menguasai Android, itu sudah bisa di tingkat-tingkat dasar. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Kita eksis al-muhafadzah ala qadimil sholeh. Itu saja. Wa faqanaikum ma yuhibbu wa yarda. Wallahu waliyyul taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Hadirin rahimakumullah, sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh beliau, Rais Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Brebes sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Bukhari. Kepada beliau Kiai Haji Hudawah Karim, Mukhtar Subangkinan Awal Sumangga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dimohon sekaligus membuka kegiatan Bahsul Masal pada kesempatan siang hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa alaina wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratil fudhala, jilasa anal kurama, para alim, para kiai, para syekh, para pengasuh pesantren ingkang Allah muliaken, wabil khusus dumateng sedaya pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Brebes, Syuriatan wa Tarfidiyatan, sedaya tim musoheh, tim perumus, moderator, serta seluruh undangan Fasul Masail yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah wa syukrulillah, siang hari ini di bulan yang penuh dengan kemuliaan kita bisa berkumpul untuk bersilaturahmi, untuk memperkuat ukhuwah, untuk saling mengenal sesuai dengan apa yang dikehendaki, didawuhkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pertemuan siang hari ini, Bahsul Masail hanya sebagai sarana. Yang paling utama adalah silaturahminya. Kenapa? Kenapa saya menyatakan bahwa Bahsul Masail hanya sarana? Karena di dalam Bahsul Masail banyak sekali perbedaan pendapat, dan ketika masalahnya adalah ijtihadi, secara otomatis sudah banyak pendahulu kita yang juga berbeda pendapat dalam satu masalah. Artinya perbedaan itu satu kelaziman, akan tetapi yang paling utama adalah kekuatan ukhuwahnya, kekuatan silaturahminya. Para rawuh sedaya kemawon ingkang kula muliaken, ada satu ayat di dalam Al-Qur'an yang mengharuskan kita untuk mengikuti orang-orang yang betul-betul hidupnya dicurahkan untuk memenuhi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furutha. Jadi khilaf-khilaf, perbedaan pendapat dipersilahkan. Akan tetapi seperti tadi yang telah disampaikan oleh beliau Kiai Haji Salahuddin Masyuri, Rasul sendiri pernah menyampaikan bahwa ikhtilafu ummati rahmatun. Jangan kemudian perbedaan pendapat menjadikan kita ada khil di dalam hati kita. Yang paling utama tadi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Di sini yang sering mengingatkan tentang itu Kiai Jawahir. Itu jajaran Suriah Brebes itu pagi-pagi yad'una rabbahum, siang-siang yad'una rabbahum, sore-sore yad'una rabbahum, mau ku tidur yad'una rabbahum, bangun tidur yad'una rabbahum. Ini yang harus kita ikuti.
wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Ini enggak cukup bil ghadati wal 'ashyi. Saat isyraq, jawfil lail, ini sudah luar biasa sekali. Maka apalagi dalam persaturan politik yang sebentar lagi akan datang, kami pengurus Cabang Nahdlatul Ulama sepakat secara organisasi kami netral. Adapun pribadi-pribadi, setiap individu punya hak untuk memilih, untuk dipilih, punya hak untuk menentukan pilihannya, punya hak pula untuk dipilih. Maka kalau di antara pengurus NU ataupun warga NU yang ingin menjadi caleg, ya dipersilahkan, karena memang punya hak dipilih dan memilih. Akan tetapi dalam kontestasi politik 2024 nanti, secara organisasi PCNU Brebes betul-betul menyatakan sikap untuk netral. Tolong itu menjadi sandaran kita semua. Jangan menisbatkan kepada personal pengurus NU bahwa Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Cabang Brebes ikut A, Rois Suriah ikut B, nggak bisa. Tapi kalau secara pribadi Gus Solah mendukung Kiai Sukron, monggo. Itu saja. Tapi kalau itu pribadi berarti kan, tidak atas nama organisasi. Tapi Gus Solah, Ketua Tanfidiyah Brebes mendukung Kiai Sukron, itu yang salah. Jangan. Kalau pribadi monggo. Ini kaitannya karena saya Rois, Pak. Kalau Tanfid bicaranya program, kalau Rois tukang perintah, maka perintahnya seperti tadi. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Kenapa? Supaya kita ikut kepada ittiba kepada muassis Nahdlatul Ulama. Bagaimana Mbah Hasyim Asy'ari dan teman-teman dalam berkiprah di dalam perjuangan Nahdlatul Ulama, yang diutamakan adalah peradaban, yang diutamakan adalah sosial kemasyarakatan, untuk bisa bareng-bareng menjadi hamba-hamba Allah yang kelak bisa digiring bersama-sama di bawah bendera Nahdlatul Ulama, di bawah liwa Rasulillah ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian sekedar saja sambutan dari saya, dari kami atas nama pengurus Rois Suriah, pengurus Cabang Nahdlatul Ulama sekaligus Sohibul Makan. Selanjutnya dengan bersama-sama kita mengucapkan Al-Fatihah. Nanti lembaga Tafsir Masail periode sekarang akan dibuka. Mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah dan Rasulul Maksud Allahul Hajat. بنية أن الله يسهل الأمور ييسر الأمور وأن يبارك الله لنا ولكم في الأعمال وفي الأرزاق وفي الأهل والعيال وفي كل شيء أعطانا الله وإياكم وأن يرزقنا الله وإياكم الصحة والقوة والعافية والاستقامة في الطاعة والعبادة والتوبة قبل الموت وحسن الخاتمة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نواه السلف الصالح وإلى أرواح جميع مشايخ مؤسس نهضة العلماء أينما كانوا وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Dengan selesainya pembacaan Al-Fatihah, lembaga Bahsul Masail pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Brebes 20 Januari 2024 Masehi 8 Rajab 1445 Hijriah bertempat di Pondok Pesantren Al-Bukhari. Secara resmi saya nyatakan dibuka. Mudah-mudahan pelaksanaannya berjalan dengan lancar, pelaksananya berjalan dengan penuh dengan manfaat dan barokah. Biridho ilahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Hadanallahu wa iyyakum wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kita sampaikan terima kasih. Hadirin rahimakumullah, memasuki acara selanjutnya, acara inti Bahsul Masail pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Brebes. Sebelum acara dipimpin oleh moderator, kami mohon untuk papan nama yang masih menghadap ke timur atau tadi karena untuk mempermudah registrasi, kami persilahkan untuk diarahkan ke arah barat supaya dari moderator bisa memantau. Kemudian barangkali dari peserta yang papan namanya belum ada bisa konfirmasi kepada panitia supaya dibuatkan dan dimohon bisa menempati tempat yang masih kosong. Hadirin rahimakumullah, memasuki acara inti Bahsul Masail pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Brebes yang dalam hal ini akan dimoderatori oleh Ahli Karim Kiai Muhammad Mawati. Kepada beliau wakil panggilan kaula semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.